Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Desi Oktariana, M.Biomed, salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Saya mengampu mata kuliah di 3 program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, yaitu program studi pendidikan dokter, program studi kedokteran gigi, dan program studi ilmu keperawatan. Dalam menerapkan proses pembelajaran, saya memakai prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada semester ini contohnya, saya mengampu mata kuliah Indikator Laboratorium dan Stres Seluler atau Blok 11 di program studi pendidikan dokter. Mata kuliah ini adalah mata kuliah tentang ilmu kedokteran yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang patologi klinik dan patologi anatomi. Dalam bidang patologi klinik, mahasiswa akan diajarkan mengenai berbagai macam pemeriksaan laboratorium, prinsip-prinsip pemeriksaan laboratorium, sampel yang menggunakan darah dan juga sekret tubuh lainnya, beserta interpretasinya. Dalam bidang patologi anatomi, mahasiswa akan melihat perubahan-perubahan spesifik yang terjadi di tingkat sel dan jaringan. Diharapkan dari keseluruhan pembelajaran ini, mahasiswa dapat memahami berbagai macam aspek-aspek perubahan yang terjadi terkait dengan penyakit dikaitkan dengan aspek patologi klinik dan juga patologi anatominya. Dalam mata kuliah ini terdapat banyak sekali sub pokok bahasan. Salah satu bahasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perbankan darah dan transfusi. Dalam sub pokok bahasan perbankan darah dan transfusi, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan berbagai aspek terkait dengan perbankan darah dan transfusi, yaitu rekrutmen dan seleksi donor, uji golongan darah, uji silang serasi, berbagai komponen darah dan indikasi pemberian komponen darah, kemudian penyimpanan dan distribusi darah, reaksi transfusi, dan screening penyakit menular melalui darah. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki 25 integrated teaching, 2 kali proses tutorial, dan 16 kali praktikum. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini menggunakan hybrid learning, yaitu 50% luring dan juga 50% daring. Dalam integrated teaching, maka seorang dosen akan memberikan mata kuliah secara luring dengan beberapa mahasiswa yang sudah ditetapkan dari program studi, dan beberapa mahasiswa lainnya mengikuti pembelajaran melalui daring atau Zoom. Mode atau pembelajaran yang diberikan mahasiswa diberikan melalui penyampaian melalui PowerPoint dan juga modul blog. Kemudian dalam menerapkan proses pembelajaran, saya juga berinteraksi dengan mahasiswa untuk menilai apakah mahasiswa tersebut memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Dan di akhir sesi pembelajaran, ada sesi tanya jawab bagi mahasiswa yang ingin bertanya ataupun belum terlalu mengerti atau memahami topik yang sudah dijelaskan. Dan dalam bidang assessment, pada mata kuliah ini kami memiliki berbagai macam komponen penilaian. Contohnya dalam sesi pembelajaran integrated teaching akan ada kuis di setiap akhir penyampaian subtopik bahasan. Kemudian akan ada juga MCQ atau ujian tertulis, ujian praktikum, kemudian juga tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Diharapkan dari sekian banyak pembelajaran tersebut, mahasiswa akan lebih mengerti dan juga memahami tujuan yang telah ditetapkan dalam penyusunan mata kuliah Indikator Laboratorium dan Stres Seluler ini. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat cuplikan pembelajaran saya mengenai topik bahasan perbankan darah dan transfusi yang terdapat dalam mata kuliah Indikator Laboratorium dan Stres Seluler. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan melanjutkan materi kuliah kita pada mata kuliah indikator laboratorium dan stres seluler di blok 11 ya adik-adik, dengan bahasan topik perbankan darah dan transfusi. Kemarin untuk yang term 1 udah diselesaikan. Sekarang kita lanjut ke materi pokok bahasan term selanjutnya. Jadi tujuan pembelajaran kita tentang topik bahasan perbankan dan sains transfusi ini, adik-adik mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai rekrutmen donor, seleksi donor, uji golongan darah, uji silang serasi, komponen darah, indikasi pemberian komponen darah, penyimpanan dan distribusi darah, reaksi transfusi, serta screening penyakit menular melalui darah, yang kesemuanya merupakan bagian dari perbankan darah dan transfusi. Kemudian kemarin adik-adik udah belajar tentang rekrutmen donor, seleksi donor, dan uji golongan darah. Sekarang kita akan melanjutkan pada uji silang serasi. Uji silang serasi ini juga sering disebut dengan cross match ya. Apa itu uji silang serasi? Jadi uji silang serasi itu merupakan suatu seri pemeriksaan yang dilakukan sebelum transfusi. Jadi dilakukannya itu adalah pre-transfusi. Tujuannya apa? Yaitu menjamin kecocokan darah yang akan didistribusikan dari pendonor ke resipien. Kemudian juga dapat mendeteksi adanya kemungkinan antibodi yang tidak diharapkan dalam serum resipien yang nantinya ditakutkan akan dapat menghancurkan hidup eritrosit. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa darah itu merupakan suatu komponen hidup. Karena merupakan suatu komponen yang hidup, maka harus dijaga kualitasnya agar tetap hidup dan baik pada saat didistribusikan kepada resipien. Tujuannya apa? Yang pertama terkait dengan keamanan, yaitu mencegah terjadinya reaksi transfusi. Seperti kita sudah singgung pada materi-materi sebelumnya, bahwa ketidakcocokan antara antigen dan antibodi yang ada pada donor dan juga resipien itu dapat menimbulkan aglutinasi, pegumpalan, hingga nantinya ujungnya adalah reaksi transfusi. Kemudian yang kedua, dengan adanya cross match ini kita memberi suatu manfaat yang maksimal, suatu jaminan, keyakinan kepada resipien bahwa darah yang akan didistribusikan itu aman. Fungsi dari uji silang serasi atau cross match ini yang pertama memastikan bahwa darah tersebut kompatibel atau tidak akan menimbulkan reaksi apabila disalurkan kepada resipien. Kemudian yang kedua, mendeteksi ada atau tidaknya antibodi dalam serum resipien maupun serum donor, yang kemudian apabila bertemu dapat menimbulkan suatu signifikansi klinis yang dapat berbahaya. Prinsip cross match ini ada dua. Yang pertama ada mayor, kemudian ada minor. Satu lagi sebenarnya ada autokontrol ya. Mayor itu apa? Jadi cross match itu bahasa Indonesianya saja uji silang serasi. Berarti dipersilangkan antara komponen darah donor dengan komponen darah resipien. Kemarin sudah kita pelajari syarat transfusi darah yang pertama itu apa? Ada yang ingat? Nah, coba yang paling depan saya tanya, syarat transfusi darah yang pertama harus apa? Golongan darahnya harus sama kan? Oke, golongan darah harus sama. Kenapa golongan darah harus sama? Karena tadi kita ingin memastikan bahwa tidak ada antibodi dari resipien yang dapat bercampur dengan donor. Nah, dengan adanya cross match ini, meskipun kita dapati golongan darahnya sama, kita lebih ingin memastikan apakah ada faktor lain di luar itu yang dapat berpengaruh. Jadi mayor cross match ini yaitu sel darah donor. Jadi darah donor ya kita pisahkan menjadi dua, ada suspensi sel, kemudian ada lagi yang namanya serum atau plasma. Mayor ini sel darah donor atau suspensi donor dicampurkan dengan serum resipien. Oke, jadi resipien pun dipisahkan komponen darahnya menjadi dua, yaitu
serum dan juga suspensi. Jadi dinamakan mayor apabila sel darah dari pendonor bertemu dengan serum resipien. Apabila terdapat antibodi dalam serum resipien, maka secara logikanya dapat bereaksi terhadap antigen yang terdapat pada sel darah si pendonor, sehingga dapat terjadi destruksi atau penghancuran dari sel donor. Di sisi lain, minor cross match. Minor cross match ini kebalikan. Seperti kalau pada kuliah sebelumnya kalian belajar mengenai forward reverse. Masih ada yang ingat tentang forward reverse? Coba, forward itu apa yang direaksikan? Forward itu adalah suspensi sel, ya kan? Dikasih antiserum atau antibodi. Apabila reverse itu serumnya diberi dengan suspensi sel. Mirip dengan ini, kalau mayor cross match itu sel darah donor dicampur serum resipien, sedangkan minor cross match mirip prinsip reverse ya, serum donor dicampur dengan sel darah resipien. Nah, apabila dari serum donor itu ternyata ada antibodi yang dapat berikatan dengan sel darah dari resipien, ini yang kemudian dapat menyebabkan suatu reaksi destruksi atau aglutinasi. Nah, autokontrol itu merupakan sel darah dari si resipiennya, kemudian direaksikan dengan si resipien itu sendiri. Memang kadang kita bingung ya, kenapa harus dipisah kemudian dicampur lagi. Nah, ini untuk melihat apakah ada autoantibodi pada si resipien. Jadi kalau serumnya dipisah dengan sel darahnya, kemudian ternyata dicampur lagi positif, ada aglutinasi, berarti ada autoantibodi dalam tubuh si resipien tersebut. Sampai sini mengerti? Paham? Beneran paham? Kurang kuat nih? Mengerti atau enggak? Oke, lanjut ya. Metodenya hampir sama ya dengan metode pengujian golongan darah, namun di sini tidak ada yang slide. Jadi hanya ada yang tube test, gel test, dan juga automatik. Untuk metode tube sendiri, seperti namanya tube ya, tabung, berarti memang direaksikan di dalam tabung. Jadi tadi campuran serum sel darah donor dan serum resipien mayor cross match, ataupun dari serum donor kepada sel darah resipien atau minor cross match, itu kita gabung dengan bovin albumin 20%. Nah, kemudian diinkubasikan selama 15 sampai 30 menit, kemudian diberi lagi serum antiglobulin. Apabila terdapat antibodi yang dapat berikatan dengan antigen, nah maka dapat terjadi gumpalan atau aglutinasi yang dapat kita lihat pada tube tersebut. Kemudian uji silang serasi. Nah, di sini adalah ilustrasinya, boleh minta pointernya deh. Oke, di sini saya menjelaskan ya. Mungkin kalau tadi belum kebayang karena penjelasan secara lisan, ini ilustrasinya. Jadi ini sel darah ya. Sel darah itu seperti kalian ketahui terdiri dari beberapa komponen ya. Nah, ada komponen yang dia solid berupa sel, ada juga komponen yang cair berupa plasma. Jadi apabila disentrifugasi, darah ini bisa terpisah menjadi dua. Yang di bawahnya adalah sel, yang di atasnya adalah plasma. Kemudian dua komponen ini dipisahkan lagi dalam dua tabung ya, yaitu tabung suspensi sel donor, ada lagi tabung plasma donor. Dikatakan mayor tes apabila suspensi donor ini direaksikan dengan serum pasien. Nah, sebagaimana donor, serum pasien juga nanti dipisahkan menjadi dua ya. Ada yang suspensi sel, ada yang serum ya. Mayor tes apabila suspensi sel ini digabung dengan serum. Tapi kalau minor tes adalah plasma donor digabung dengan suspensi sel resipien. Autokontrol yang ini tadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari tabung ini dipisahkan menjadi dua, kemudian digabung lagi pada serum darah resipien. Ini namanya autokontrol. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, tadi metode tube. Sekarang kita beralih ke metode gel. Nah, metode gel ini
merupakan suatu metode yang menggunakan gel seperti namanya ya. Di sini metodenya lebih terstandarisasi, lebih sederhana, dan dapat memberikan hasil yang objektif karena hasil reaksinya itu stabil, dapat disimpan, tidak perlu washing step, pencucian yang banyak, dan reagennya itu juga sudah ada di kit gelnya sendiri ya. Kemudian pembacaannya juga lebih makroskopis. Prinsipnya sendiri hampir sama, yaitu mereaksikan antara antigen dan juga antibodi ya. Hampir sama, ada proses inkubasinya selama 15 menit dan aglutinasinya nanti akan kelihatan di atas gel. Sedangkan yang tidak terbentuk nanti akan kembali ke dasar, akan berjalan ke dasar dari gel tersebut. Ini prinsip gel test ya, dimana di sini ada suatu wadah. Di dalam wadah ini sudah diberikan suatu gel, di mana gel ini mengandung ada reagennya, ada antiseranya, kemudian ada enzimnya, dan beberapa yang diperlukan untuk bereaksi nanti dengan sel darah. Nah, apabila kita berikan sel darah, nanti apabila terjadi aglutinasi yang cukup kuat, maka sebelum nyampe ke bawah dia sudah menggumpal. Ya, apabila tidak terjadi aglutinasi, dia bisa melewati semua ini, yang pada akhirnya nanti berkumpul di bawah seperti itu. Sampai sini mengerti? Oke. Nah, pembacaan hasilnya seperti ini ya. Jadi mirip dengan konsep golongan darah, pemeriksaan golongan darah. Dikatakan aglutinasi yang paling kuat itu apabila di atas saja dia sudah menggumpal, dikatakan positif 4. Apabila aglutinasinya dari atas hingga ke hampir setengah dari gel ini dikatakan positif 3. Apabila tercecer dari tengah sampai ke bawah positif 2. Apabila sedikit di bawah ini ya, namun masih agak panjang itu positif 1. Dan apabila di dasar dari gel dikatakan tidak ada aglutinasi. Metode otomatik. Metode otomatik ini merupakan suatu metode tetap menggunakan gel, namun dia juga dikoneksikan dengan mesin sehingga nanti tahapannya itu akan lebih mudah karena dilakukan oleh mesin. Hal ini dapat meminimalkan kesalahan, terutama yang kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh human error, karena dari segi analisnya labnya sendiri hanya melakukan preparasi sampel, sedangkan running hingga interpretasi itu oleh mesin. Berikut adalah interpretasi hasil cross match. Dapat kalian lihat di sini, mayor apabila tidak terjadi aglutinasi, dan minor juga apabila tidak terjadi aglutinasi atau negatif, dan apabila autokontrolnya juga negatif, maka definisinya darah boleh diberikan kepada resipien. Berarti tidak terjadi reaksi penggumpalan di semua proses uji silang serasi ini. Tapi apabila pada mayor cross match-nya saja sudah positif, sudah terjadi penggumpalan, berarti sel darah donor itu tidak cocok dengan serum resipien. Nah, walaupun minor tesnya negatif, autokontrolnya negatif, tetap harus ganti darah karena dari segi sel donornya saja sudah tidak bisa dipakai oleh si resipien. Nah, bagaimana apabila minornya positif, mayornya negatif, autokontrolnya negatif? Tetap diganti darahnya. Mengapa? Berarti ada serum dari si resipien ini yang dapat ada sel dari si resipien ini yang dapat bercampur dengan serum dari donor. Nah, bagaimana kalau ternyata minor positif tapi ternyata autokontrol positif juga, mayor negatif? Tadi ada yang masih ingat autokontrol itu direaksikan apa dengan apa? Ada yang masih ingat? Satu-satu. Coba deh. Sel darah mendonor sama serum hidup. Ya, jadi yang benar itu sel darah resipien ya, dengan serum resipien. Jadi tujuan autokontrol kan untuk melihat autoantibody dalam si tubuh resipien. Jadi kalau ternyata hasil autokontrolnya positif, minor positif, nah nanti harus
kita uji lagi autokontrolnya, derajat aglutinasi antara minor sama autokontrol lebih besar mana. Itu nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kalau misalnya tiga-tiganya positif, lebih baik cek ulang golongan darah. Jangan-jangan golongan darahnya salah periksa karena semuanya ternyata terjadi aglutinasi, seperti itu ya. Berikut keterangan dari tabel tadi ya, di mana apabila mayor positif, minor dan autokontrol negatif, artinya tidak boleh dikeluarkan ya. Ini maksudnya kalau misalnya negatif semua boleh dikeluarkan, kalau positif tidak boleh. Kemudian kalau misalnya tadi ada yang minor ya, yang ini minor, ini salah ketik ya adik-adik ya. Jadi di sini maksudnya negatif, negatif, negatif baru boleh dikeluarkan ya. Tapi apabila minornya ada yang positif, itu harus diperiksa lagi sampai semuanya negatif. Nah, ini pada kasus yang ada autokontrolnya tadi ya, di mana mayor negatif, minor dan autokontrol positif, maka harus dilakukan direct contest ya. Di sini kita untuk melihat apakah direct contest yang positif pada minor dan AC ini berasal dari autoantibody. Apabila derajat kepositifannya nanti pada minor ini kurang dari autokontrol, boleh dikeluarkan karena bisa jadi autoantibodinya itu dari si resipien sendiri ya. Tapi apabila derajat minor ini lebih besar dari autokontrol, maka darah tidak boleh dikeluarkan sehingga harus ganti dengan darah yang lain. Nah, apabila semuanya positif tentu tidak boleh dikeluarkan. Ini merupakan keunggulan dan kelemahan dengan metode TUB. Seperti kita ketahui tadi, karena dilakukan oleh banyak keterlibatan manusia di situ, tentu human errornya akan semakin banyak, subjektif juga. Kemudian apabila pencuciannya kurang juga dapat false negatif, perlu mikroskop dan juga waktu yang dibutuhkan lebih lama. Kalau untuk gel memang terstandarisasi, lebih efisien, reaksinya stabil, makroskopis bisa dilihat dengan mata. Namun memang secara biaya lebih mahal ya. Dan kelemahan dan kelebihan metode otomatis tentu secara keunggulan karena merupakan suatu metode otomatis ya, lebih aman, lebih mengurangi human error, lebih efisien juga. Namun tadi lebih mahal biayanya. Oke, permasalahan pada uji crossmatch itu biasa ya. Masalah identifikasi itu hampir semua pada tahapan pre-analitik laboratorium perlu diperhatikan masalah registrasi dan identifikasi pasien. Ya, bisa jadi salah label, salah pengambilan sampel yang bermasalah, reagen yang bermasalah, maupun prosedur pemeriksaan yang salah. Kemudian juga pada pasien atau donor terdapat antibodi tertentu dalam darah pasien atau donor. Oke, sampai sini apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Dek. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Azhara dari kelas Alpha. Izin bertanya dokter, untuk crossmatch ini apakah harus dilakukan tiga-tiganya dokter? Mayor, minor, dan autokontrol atau bisa satu atau dua saja dokter? Terima kasih dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi crossmatch ini wajib tiga-tiganya dilakukan ya Dek ya. Jadi mayor, minor maupun autokontrol harus dilakukan, dan ketiga interpretasinya tadi harus juga dilakukan. Dimana tadi kalau ketiganya negatif, darah boleh keluar, tapi apabila mayornya saja yang positif, darah tidak boleh keluar karena mayor kan namanya juga mayor ya. Selnya itu berarti tidak cocok dengan si resipien. Namun apabila terjadi kondisi minor dan autokontrolnya sama-sama positif, nah ini kita lihat derajatnya. Kalau derajat autokontrolnya lebih tinggi dari minor, darah masih bisa keluar. Tapi tadi ya dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Tapi kalau yang ternyata minornya derajatnya lebih tinggi dari autokontrol, lebih baik ganti darah. Sama seperti apabila minornya positif, autokontrolnya negatif, berarti memang yang minornya yang dari pendonor itu tidak cocok dengan si resipien, lebih baik ganti, seperti itu. Jadi merupakan tahapan berkesinambungan, tiga-tiganya harus diperiksa. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Yang dari situ dulu ya, silakan Dek. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Khalifah Mahmuda dari kelas Alpha.
Tadi kan untuk uji silang ini terdapat 3 metode, ada metode tube, gel, dan otomatis. Dari ketiga itu yang paling efisien itu yang mana, dok? Terima kasih, dokter. Kalau untuk keunggulan dan kelebihan tadi sudah dijelaskan pada PPT, namun kita kembalikan lagi kepada sumber daya dari institusi yang melakukan transfusi darah. Jadi pada institusi tersebut kesanggupannya bagaimana ya? Tentu apabila pendanaannya cukup, ya lebih baik kita melakukan proses yang otomatis tadi. Ya, namun apabila dana terbatas dengan kondisi yang terbatas, tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan metode dalam uji sterilisasi ini. Ya, apakah paham? Baik, ada lagi? Ya, silakan deh, berdiri aja langsung. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Amelia dari kelas Alfa. Dokter, izin bertanya, adakah kemungkinan jika autokontrolnya saja yang positif, dokter? Jika autokontrolnya saja yang positif dan lainnya negatif, itu bagaimana penyelesaiannya, dokter? Oke, Baik, tadi apabila autokontrol positif, berarti yang bermasalah di mana? Di pasiennya, berarti ada auto antibody dari pasiennya. Namun apabila mayor dan minornya negatif, berarti kan si resipien tidak bermasalah dengan produk serum maupun sel darah dari pendonor. Jadi tidak masalah. Jadi memang ada auto antibody tertentu di dalam darahnya, seperti pada kondisi-kondisi penyakit tertentu ya, yaitu seperti ada antibody di dalam sel darah resipien yang dapat bereaksi dengan si tubuh resipien itu sendiri, tapi dengan produk transfusi darahnya itu relatif lebih aman. Oke? Masih ada? Oke, bila tidak ada kita tutup dulu untuk yang sesi uji silang serasi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.